Halo, shalom semuanya. God bless ya. Happy New Year. Masuki tahun yang baru. Sesuatu yang baru. Pasti Tuhan sediakan. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar, saudaraku. Bersama-sama mempelajari bagaimana ujian itu datang. Yesus ketika dipenuhi Roh Kudus, Yesus ketika bertemu, ketika dibaptis, ketika mau masuk dalam panggilan penetapan Allah menjadi sesuatu. Itulah yang juga terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Ada sekian waktu seakan-akan Tuhan itu diamkan. Yesus 30 tahun usianya tidak melakukan apa-apa. Tidak melayani apa-apa. Yesus normal seperti manusia yang lain. Seakan-akan Allah mendiamkan Yesus. Untuk teman-teman dimanapun berada, pada awalnya seakan-akan perjalanan hidup kita itu seperti orang lain. Ada teman-teman yang kehidupannya enggak karuan, mengalami hal-hal yang tidak baik, hidup di dalam banyak hal, melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang dianggap tidak baik oleh orang lain, atau melakukan hal-hal yang baik normal seperti orang lain. Kekristenan yang biasa-biasa. Ada yang enggak pernah ke gereja, ada yang selalu ke gereja. Tapi ya begitu aja, normal. Seperti Yesus ketika usia 30 tahun, dia dibaptis oleh Nabi Yohanes. Yohanes Pembaptis. John the Baptist. Setelah itu Roh Kudus turun dalam bentuk merpati sesuai dengan yang tertulis di Alkitab. Lalu ada suara menyatakan sesuatu. Setelah itu kehidupan Yesus berubah. Tapi sebelum berubah ada jeda, ada waktu di mana ditulis di Alkitab, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Nah, ini yang seringkali luput dari pandangan kita. Seringkali tidak kita cermati, saudaraku. Jadi ada masa di mana orang itu sebelum memasuki penetapan Allah, di mana terjadi perubahan kehidupan dia, mau disadari atau tidak. Ada yang disadari karena bertobat, berjumpa sama Yesus, atau dilayani, dan sebagainya. Ada perubahan kehidupan. Ada yang memasuki pernikahan, lalu dia berubah. Kalau bujang sih boleh melakukan ini itu. Tapi kalau udah menikah, saya nggak mau lakukan lagi. Meninggalkan masa-masa bujang. Tapi ada juga yang sebelum menikah, sampai dengan menikah tetap sama. Karena sebelum menikah sudah melakukan hal-hal seperti orang yang
punya tanggung jawab yang besar. Bekerja, menyimpan uang, mempersiapkan untuk apabila suatu hari nanti saya berkeluarga, saya harus punya ini itu. Tapi ada juga orang-orang yang hidup enggak karuan. Orang-orang yang hidup ya apa adanya saja. Seperti bunga bakung di ladang. Seperti yang namanya bunga teratai yang di tengah lumpur. Di mana kehidupannya enggak baik. Banyak melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan itu normal aja. Karena dipengaruhi situasi lingkungan, budaya. Ada beberapa negara, saudaraku, yang membolehkan, mengesahkan, melegalkan hal-hal yang dilarang Alkitab. Yang sekarang lagi trending pengesahan pernikahan sejenis. Bagi mereka nggak ada masalah, karena mereka nggak mengenal Yesus. Mereka belum berjumpa dengan pribadi yang mengubahkan, melahirkan kembali. Bahkan ada yang bicara mereinkarnasikan hal-hal yang baik. Artinya reinkarnasi itu setiap manusia dilahirkan itu punya pribadi manusia yang berbeda dengan pribadi ciptaan Tuhan yang lain. Punya rasa takut, punya rasa yang namanya hormat, malu, dan sebagainya. Ada yang membedakan ciptaan Tuhan untuk yang namanya manusia dengan ciptaan yang lain. Ada kasih, ada kesetiaan, seperti teman-teman yang ada di bagian kehidupan yang mungkin kill or to be kill, ada di dalam kelompok-kelompok, di mana kelompok-kelompok ini mengutamakan kesetiaan. Sebagai contoh, seorang tentara. Jadi ada sesuatu yang membedakan di mana dibangun oleh perasaan, pemikiran, dengan di dalamnya ada emosi. Yang membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain, manusia diberikan hak untuk berpikir yang jauh lebih dari ciptaan Tuhan yang lain. Manusia diberikan hak untuk memilih yang lebih daripada ciptaan Tuhan yang lain. Tetapi manusia itu seringkali sebelum berjumpa Tuhan, dia hidup menurut keputusan, menurut keadaan, membentuk pribadi dia, saudaraku. Jadi boleh-boleh saja. Sebagai contoh kesaksian, sebelum berjumpa dengan Yesus, batasan-batasan yang namanya bukan kekudusan, tapi hidup benar, itu berbeda. Benar secara Alkitab, itu berbeda dengan baik menurut manusia. Berbuat baik itu setiap manusia, itu ada pemikiran-pemikirannya. Tetapi berbuat benar, itu landasannya Alkitab. Setiap golongan manusia itu punya standar sendiri, di mana itu adalah kebenaran buat dia, termasuk keyakinannya masing-masing. Sebagai contoh pernikahan, ada beberapa orang yang menanyakan kepada seseorang, kok mau kamu menikah?
contoh seorang gadis anak daripada orang yang kaya, keluarga yang mampu, keluarga yang intelektual, tiba-tiba menikah dengan seorang pemuda yang dari keluarga sederhana, biasa. Atau sebaliknya, ketika orang lain melihat itu heran, kenapa kok kamu lakukan itu? Manusia itu punya kebebasan memilih dan dibentuk oleh budaya di mana terjadi di dalam dia itu terakumulasi menjadikan dia berpikir untuk memutuskan. Sehingga tiap orang pemikirannya itu bisa sama, tapi landasan akarnya atau penyebabnya itu bisa berbeda. Membuat pandangan yang sama tapi bervariatif. Sebagai contoh, ada 4 orang pemuda-pemudi makan bakso. Yang satu nggak mau pakai sambal, nggak mau pakai apa-apa. Oh enak, ini makan langsung kuahnya, rasanya itu juga baksonya rasanya itu kuat. Aku suka dengan rasanya. Mungkin ada rasa seperti daging, kuah daging. Tapi ada yang satu lagi menambahkan kecap. Oh, aku kalau enggak pakai kecap, aku rasa kurang terasa di lidahku. Kalau pakai kecap enak, ada manis-manisnya. Ada yang pakai kecap asin, ada pakai kecap manis. Ada lagi yang satu lagi menambahkan dengan yang namanya sambal. Aku kasih kecap manis, aku kasih sambal. Sehingga rasanya itu manis-manis pedes. Enak banget. Ada lagi yang satunya menambahkan dengan yang namanya jeruk nipis atau cuka. Kalau enggak ada rasa asam, enggak seger. Semuanya menyukai bakso, memutuskan makan bakso. Tetapi landasannya, keinginan mereka makan bakso itu penyebabnya atau kenapa itu beda-beda. Yang satu seger, yang satu ingin rasa daging, yang satu ada manisnya, yang satu ada manis pedas. Tapi mereka makan bakso yang sama. Nah itulah yang membentuk opini manusia. Sehingga ketika kita belum berjumpa dengan Yesus, banyak warna, banyak pribadi, banyak pemikiran. Tapi setiap manusia pasti punya hal yang baik, punya hal yang buruk. Di mana ketika kita bertemu dengan Yesus, Yesus akan kumpulkan semua itu menjadi yang namanya satu di dalam kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah ini punya aturan sendiri. Yang tadi kita belajar ketika Yesus 30 tahun punya kebebasan hidup. Enggak ada ikatan, enggak ditulis dengan jelas kecuali sejarah. Dari sudut pandang histori atau sejarah bisa dikira-kira. Oh tepatnya begini karena Yesus lahir di sini, dia hidup begini, orang tuanya begini, budaya pada zaman itu begini, sehingga dia akan begini. Karena Yesus lakukan ini, itu namanya tafsir, saudaraku, dianalisa. Secara pengetahuan, secara budaya, secara sejarah, secara semua digali oleh pikiran manusia. Sehingga ada yang namanya para teolog, saudaraku. Tetapi ada juga para praktisi dari pengalaman. Para teolog itu salah satu contohnya Paulus dan Apolos. Kalau para praktisi, para nelayan Petrus dan kawan-kawan yang enggak sekolah Alkitab. Tapi disatukan Tuhan
di dalam suatu sistem aturan kerajaan Allah. Semuanya sama menuju pelayanan. Semuanya sama menuju kepada melayani Tuhan atau menjadi hamba Tuhan. Caranya, latar belakang hidupnya berbeda-beda, di mana akhirnya dipakai oleh Tuhan. Tidak disingkirkan, tetapi disatukan menjadi satu buah kesatuan. Kalau boleh diumpamakan, itu seperti sapu lidi. Kami dulu punya pelayanan namanya broomstick, saudaraku, sapu lidi. Diikat jadi satu untuk sebuah tujuan sapu lidi itu. Sehingga tujuan kita harus sama. Tetapi panjang, pendek, besar, kecil, lalu ada yang bersih, ada yang masih ada sisa begini begitu, itu banyak sekali dan nggak perlu dilihat. Yang penting hasilnya sapu lidi untuk dipakai oleh kita dengan tujuan tertentu. Contoh, menyapu halaman. Contoh, sebagai pembersih kasur zaman itu, zaman yang lampau ya. Contoh, untuk mendisiplin, memukul anak. Sapu lidi semua, saudaraku. Nah, sapu lidi itu bisa dibentuk yang lain. Menjadi tusuk gigi. Sapu lidi yang sama bisa dipakai oleh manusia, dipatahkan jadi kecil, dibersihin, lalu buat membersihkan gigi di mana tersangkut makanan. Bisa dibuat lagi, bisa menjadi zaman dulu waktu saya kecil ya, menjadi yang namanya sebuah keranjang, menjadi tempat kandang daripada jangkrik. Karena dulu itu ada adu jangkrik. Digilik-gilik, krik gitu, jangkrik yang jantan. Bisa diolah dengan cara yang lain. Nah, ketika diolah dengan cara yang lain, tidak menjadi sapu lidi. Setiap batang bahan sapu lidi, entah kayu, entah bambu, itu menjadi yang berbeda, tidak sapu lidi. Nah, itulah aturan kerajaan Allah. Yesus ketika berjumpa dengan Roh Kudus, ketika burung merpati turun, ketika dipenuhi Roh Kudus bawa Yesus pada padang gurun untuk dicobai iblis. Coba saudara tengok di Matius 4 ayat pertama, tolong ditayangkan. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Setelah dipenuhi Roh Kudus. Setelah Yesus berjumpa dengan Roh Kudus, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Setiap anak-anak Tuhan, ada spare waktu, saudara boleh bebas-bebas saja. Tapi setelah itu saudara akan memasuki penetapan Allah, di mana akan terjadi perubahan kehidupan saudara yang diawali dengan yang pertama, dipenuhi Roh Kudus atau berjumpa dengan Yesus. Ada yang memang anak-anak Tuhan itu tiba-tiba dia mengalami sesuatu kedalaman rohani. Udah ke gereja dari kecil, tiba-tiba di dalam KKR mengalami sesuatu yang katanya lawatan Allah. Mengalami sesuatu yang ilahi. Ada juga yang belum mengenal Tuhan, dia ketemu dengan Tuhan, dia bertobat.
yang melakukan hal tidak baik tidak melakukan lagi, sadar. Ada yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu, yang awal dikerjakan oleh kerajaan Allah, karena saudara setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara menjadi bagian dari kerajaan Allah. Yaitu kerajaan Allah bukan makanan atau minuman, tapi kuasa. Kamu akan terima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu. Ini penting. Jadi orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang disertai kuasa Tuhan di dalam pekerjaannya, atau di dalam pelayanannya, atau di dalam sekolah, di dalam pribadinya, itu akan dimulai dengan perjumpaan dengan Yesus, atau perjumpaan dengan Roh Kudus dibawa lebih dalam rohaninya. Setelah itu enggak langsung dipakai, enggak langsung diberkati, enggak langsung menerima yang indah, enggak langsung disertai kuasanya. Kerajaan Allah menetapkan bahwa setelah seseorang berjumpa dengan Yesus, seseorang setelah diperbaharui atau dipenuhi Roh Kudus, setiap kali dipenuhi Roh Kudus, orang itu akan dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Nah, ini dasar pertama saudaraku, di mana kita akan belajar dalam sesi pencobaan yang dari iblis. Yaitu kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi sebelumnya kita diberi kebebasan melakukan apa aja. Lalu kita mengalami kepenuhan Roh Kudus atau berjumpa dengan Yesus. Di situ penetapan Allah mulai berjalan dalam hidup saudara, yang dimana Roh Kudus akan membawa saudara ke padang gurun untuk dicobai iblis. Sehingga kehidupan saudara tiba-tiba banyak goncangan, tiba-tiba uang jadi seret, tiba-tiba perusahaan jadi kesulitan. Tadinya kelimpahan, tadinya punya karyawan yang banyak, punya SDM yang luar biasa. Semuanya tiba-tiba menjadi kering seperti padang gurun. Nah, di situ ada beberapa peristiwa di mana Yesus mengalami pencobaan dari iblis oleh karena Roh Kudus. Selanjutnya kita akan belajar tahap demi tahap apa yang terjadi pada Yesus itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita belajar bahwa sebelum kita bertemu Yesus, sebelum penetapan Roh Kudus berjalan dalam hidup kita, itu kita diizinkan melakukan banyak hal di mana seakan-akan atau memang kehidupan kita bebas-bebas saja. Tapi setelah tiba waktunya penetapan Roh Kudus akan turun kepada saudara seperti Yesus. Seperti burung merpati yang turun ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Lalu ada suara. Saudara akan mengalami hal-hal yang ilahi. Kalau saudara sudah Kristen ataupun saudara sudah melayani, saudara tiba-tiba mengalami hal-hal yang lebih dalam. Roh Kudus berikan, wahyukan, penyataan-penyataan yang lebih dalam. Mungkin pembukaan firman Allah yang lebih, atau mengalami perjumpaan dalam hadirat Tuhan, mengalami mujizat dan sebagainya. Di mana jelas-jelas Roh Kudus hadir dalam hidup saudara. Setelah itu saudara akan mengalami goncangan-goncangan di mana yang mengadakannya, saudara garis bawahi, iblis. Yang membawa saudara, yang membuat saudara bisa digoncangkan oleh iblis, itu Roh Kudus atau Yesus sendiri. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.